Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nazwa Siti Ramadina dengan NIM 2413098, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas akhir semester dalam mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Pernah nggak sih kalian mendengar perdebatan tentang suatu hukum? Lalu ada yang bilang, pokoknya di teks tertulisnya begitu, titik. Seringkali kita terjebak melihat hukum Islam hanya sebatas hitam putih, boleh tidak boleh, atau halal haram secara kaku. Padahal Tuhan menurunkan hukum itu pasti ada alasannya. Nah, hari ini kita akan membedah sebuah buku yang nantinya akan membuka cara pandang kita, yaitu Filsafat Hukum Islam karya Dr. Fathur Rahman Jamil, MA. Buku ini mengajak kita melangkah lebih jauh, bukan cuma tahu apa hukumnya, tapi paham mengapa hukum itu dibuat. Di bab-bab awal, Dr. Fathur Rahman Jamil meluruskan satu hal mendasar yang sering tertukar di masyarakat, yaitu perbedaan antara syariat dan fikih. Biar gampang, coba kita bayangkan hukum Islam itu seperti air di dalam gelas. Yang pertama ada syariat. Syariat itu adalah air murninya, langsung dari sumbernya, yaitu Al-Quran dan hadis. Sifatnya abadi, suci, universal, dan tidak akan pernah berubah sampai kiamat. Lalu yang kedua adalah fikih. Fikih itu seperti gelas atau kemasannya. Fikih adalah hasil pemahaman dan interpretasi para ulama agar air murni tadi bisa dikonsumsi sesuai situasi dan tempatnya. Sifat fikih itu dinamis dan bisa berubah. Disinilah filsafat hukum Islam bekerja, yaitu ilmu yang memandu akal manusia agar saat membuat wadah baru atau hukum fikih yang baru, esensi air murninya tidak berubah. Sekarang kita masuk ke pembahasan inti dalam buku Filsafat Hukum Islam ini, yaitu Maqasidus Syariah atau tujuan universal diturunkannya hukum. Penulis menekankan bahwa syariat Islam itu tidak hadir untuk membebani manusia, melainkan untuk menjaga kemaslahatan melalui 5 elemen dasar kehidupan. 5 elemen tersebut yang disebut juga Al-Kulliyat Al-Khoms. Yang pertama ada Hifz al-Din, yaitu menjaga agama. Hukum hadir untuk menjamin kebebasan berkeyakinan dan beribadah tanpa paksaan. Lalu yang kedua, Hifz al-Nafs atau menjaga jiwa. Islam sangat menghargai adanya hukum berat seperti kisos bagi pelaku pembunuhan, adalah bukti filosofis untuk melindungi hak hidup manusia. Yang ketiga, Hifz al-Akal atau menjaga akal. Mengapa khamar atau narkoba dilarang? Filsafat hukumnya bukan sekadar larangan konsumsi, tapi untuk melindungi fungsi rasionalitas manusia dari kerusakan. Lalu yang keempat, Hifz al-Nasl, yaitu menjaga keturunan. Maka dibuatlah aturan pernikahan yang sah demi kejelasan nasab dan juga perlindungan hak anak-anak nantinya. Lalu yang terakhir atau yang kelima itu Hifz al-Mal, yaitu menjaga harta. Aturan mengenai larangan mencuri, korupsi, dan sistem riba dibuat agar sirkulasi ekonomi berjalan adil tanpa eksploitasi. Lalu, bagaimana dengan masalah modern yang tidak tertulis langsung di zaman Nabi? Misalnya seperti bagaimana hukum transaksi kripto, hukum belanja pay letter, atau hukum bayi tabung. Dr. Fathur Rahman Jamil memberikan jawaban tegas, yaitu pintu ijtihad tidak pernah tertutup. Beliau juga mengutip kaidah penting bahwa hukum bisa berubah seiring perubahan waktu, tempat, dan juga keadaan masyarakat. Melalui kacamata filsafat hukum, seorang pakar fikih zaman sekarang tidak boleh kaku. Selama teknologi baru tersebut mendatangkan manfaat besar bagi manusia dan juga tidak merusak 5 elemen inti yang tadi dibahas sebelumnya, maka hukum Islam akan merangkulnya dengan fleksibel. Ini membuktikan Islam itu solihun likulli zamanin wa makanin, yaitu selalu relevan di setiap waktu dan tempat. Kesimpulannya, buku Filsafat Hukum Islam ini berhasil mengubah cara pandang kita. Beragama itu bukan cuma ikut-ikutan secara buta dan legalistik, tapi beragama secara cerdas, bijaksana, dan humanis. Hukum Islam itu hidup, dinamis, dan penuh kasih sayang.
untuk merawat peradaban manusia. Saya, Najwa Siti Ramadina, semoga pembahasan singkat dari buku ini akan membawa manfaat untuk kita semua. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa.